Pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 sekitar pukul 16.00 waktu Indonesia Barat, Kapolres Pagar Alam AKBP Erwin Arasgenda melalui Kasat Reskrim Ibtu Chandra Kirana didampingi Kasih Humas AKP Mas Tony melaksanakan rilis terkait kejadian penganiayaan yang viral di beberapa media sosial, di mana perkara tersebut telah ditingkatkan ke penyidikan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban dan saksi-saksi, serta olah TKP dan pengumpulan barang bukti berupa pakaian korban saat kejadian serta rekaman CCTV saat kejadian. Selanjutnya, Kasat Reskrim memimpin langsung upaya penangkapan terhadap tersangka di beberapa tempat yang diduga tempat tinggal dan tempat persembunyian tersangka. Namun diduga tersangka telah melarikan diri. Oleh sebab itu hari ini menerbitkan DPO atas nama tersangka Leonardo, warga Karangcaya, Kecamatan Sukamrindu, Kabupaten Lahad, Sumatera Selatan. Ia menghimbau kepada pelaku segera menyerahkan diri dan kepada masyarakat apabila melihat pelaku agar menghubungi Polres Pagar Alam. Untuk tersangka saat ini disangkakan pasal 351 ayat 1 KUHP dengan ancaman 2 tahun 8 bulan. Hari ini hubungan korban dengan tersangka adalah ayah tiri korban, karena tersangka dan ibu tersangka memiliki hubungan pernikahan siri yang menikah tahun 2020 lalu dan tidak tercatat di KUA. Kejadian tersebut berawal dari laporan korban yang terjadi pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024. Saat korban sedang memasak mie instan di rumah ibunya yang beralamatkan di Pagardin, RT 009 RW 003, Kelurahan Pagarwangi, Kecamatan Dempo Utara, Kota Pagar Alam. Kemudian setelah memasak tersebut, korban masuk ke dalam kamar miliknya. Selanjutnya menutup pintu kamarnya, kemudian terlapor yang saat itu duduk di ruang keluarga marah-marah kepada korban. Mendengar hal tersebut, korban keluar dari kamar dan berkata kepada terlapor, Bapak boleh minta statementnya Pak masalah video penganiayaan yang viral di media sosial itu Pak? baik, kami jelaskan terkait dengan viralnya video penganiayaan oleh seorang laki-laki kepada seorang perempuan yang viral di medsos, di mana hari ini kami telah melakukan upaya penangkapan terhadap pelaku yang diduga melakukan perbuatan penganiayaan tersebut. Namun diduga pelaku ini telah berhasil melarikan diri. Kami sudah melakukan upaya penangkapan di beberapa tempat terhadap pelaku. Namun dari hasil pengejaran kami yang saya pimpin langsung, pelaku ini berhasil melarikan diri. Sehingga hari ini untuk tersangka ini kami terbitkan daftar pencarian orang. Pak, boleh dijelaskan Pak, untuk barang bukti yang ditemukan apa aja Pak? Jadi untuk sementara dari hasil laporan yang kami terima, kami telah melakukan upaya rangkaian pemeriksaan saksi-saksi dan melakukan olah TKP, dan juga telah mengamankan barang bukti berupa pakaian yang digunakan oleh korban dan juga rekaman CCTV pada saat kejadian. Untuk ancaman hukuman sendiri dan pasal berapa yang kita berikan kepada pelaku? Untuk saat ini, untuk tersangka kami sangkakan pasal 351 ayat 1 dengan ancaman kurang lebih 2 tahun 8 bulan. Itu sendiri kan ada perubahan masa tahanan atau hukuman apabila dia menyerahkan diri atau kabur kan? Itu ancaman maksimal. Ancaman maksimal yang ada di KUHP. Tim Liputan Sumsel Update TV melaporkan. Maksimal di yang